Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, di kasus Jalan Cagak Subang. Kalau misalkan ada hal-hal yang berupa pelanggaran, apakah kalau misalkan itu disebut pelanggaran, kemudian hanya sekedar pelanggaran tidak masuk ke dalam pidana? Orang masuk ke dalam TKP kasus pembunuhan yang sudah di polis lain, masuk kepada polis lain itu kan sudah jelas, ada pasalnya. Malah dulu kita lihat Pak Rohman Hidayat pernah mengatakan di salah satu channel bahwa kalau sudah masuk polis lain harus dipenjarakan katanya gitu kan. Siapa tuh? Danu katanya gitu ya. Artinya bahwa memang kalau kita lihat itu masuk polis lain, ya karena kenapa? Secara teori kalau masuk polis lain, orang yang tidak masuk polis dan tanpa ada izin dari penyidik dan bukan penyidik, jelas ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti akan dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Ini apakah kalau masuk polis dan kemudian tidak ditahan, ya, tidak dipenjarakan, tidak ditersangkakan, seperti itu. Contoh ini salah satu contoh misalkan ya. Karena tadi dikhawatirkan ada penghilangan barang bukti. Ada misalkan, ini karena misalkan seperti katakanlah di sana di tanggal 19 ada beberapa orang yang masuk ke dalam TKP. Oh karena saya tidak sengaja. Oh karena saya tidak tahu. Oh karena saya disuruh. Seperti itu. Ya. Seberapa jauh pemahaman masyarakat awam terhadap polis lain. Sekarang oke lah. Sekarang bagaimana mengenai masalah Banpol? Yang katanya Banpol masuk ke sana disuruh. Dan disuruhnya adalah yang menyuruhnya anggota. Kalau anggota sendiri kita ketahui bahwa mereka ini bukan orang awam kebanyakan. Mereka adalah orang terdidik. Ya. Dari katakanlah kalau Bintara syarat utamanya adalah minimal SLTA. Pada saat masuk pendaftaran, mereka melalui proses-proses penyeleksian, mulai dari psikotes, kemudian fisik dan mental, ya, kemudian juga ada kesehatan 1, kesehatan 2, dan lain sebagainya. Artinya mereka adalah orang-orang terpilih dari sekian banyak. Dari 100% yang terpilih, katakanlah cuma 30%. Artinya mereka orang-orang terpilih loh. Bukan orang-orang biasa. Dari tinggi badan dan lain sebagainya mereka memang sudah spesial ya. Ada itu. Nah, pada saat mereka punya pikiran bahwa mereka orang terdidik, apalagi pada saat mereka jadi anggota kepolisian, mereka dididik di Sukabumi, di mana, di Bogor ya. Di SPN Cimahi. Itu mereka dididik di sana dan mereka itu punya arahan-arahan. Apakah mereka nggak ngerti masalah polis lain? Nggak mungkin lah. Pasti mereka ngerti apa yang dimaksud dengan polis lain. Apa konsekuensinya jika melewati polis lain? Kemudian kalau misalkan sudah terbukti bahwa ini mereka disuruh, ya, dengan polis lain tersebut, mereka disuruh oleh seorang anggota, apakah ini tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang? Ya, apakah hanya dikatakan bahwa ini hanya pelanggaran saja atau pelanggaran etik saja? Kan ini harus jelas didalami. Maaf, saya kurang begitu paham masalah hukum ya. Nah, justru saya bertanya kepada rekan sekalian, apakah melewati polis lain itu kena pasal, kena hukuman apa tidak? Apakah harus dipenjara apa tidak? Seperti itu. Apalagi sekarang yang menyuruhnya anggota misalkan masuk kepada TKP, disuruh masuk ke TKP sesuai pengakuan daripada saudara Banpol kan, katanya disuruh seperti itu, ya kan? Oke lah, seperti Danu. Apakah Danu sejauh mana sepengetahuan Danu tentang masalah polis lain? Tolong ini kita sama-sama ya, barangkali ada dari rekan sahabat yang paham masalah hukum untuk masalah melewati polis lain. Sekali lagi, kalau misalkan
Karena saya pernah dengar dulu, yaitu apa namanya, Bapak Rohman Hidayat pernah mengatakan di salah satu channelnya bahwa pada saat udah masuk penjara, TKP, penjarakan katanya Danu gitu kan, pernah ya. Artinya bahwa memang mereka orang hukum menjelaskan. Nah, saya juga pengen tahu nih, apakah memang mereka yang masuk di tanggal 19, ya, baik itu yang Banpol ataupun yang sorenya, apakah ini harus ditindaklanjuti dengan penahanan? Ya, apalagi di sana ada anggota kepolisian yang jelas mereka paham banget apa itu arti daripada polis lain, ya kan? Apakah, sekali lagi kita bertanya, apakah memang wajar kalau mereka dipenjarakan seperti itu? Ya, apakah pemeriksaan kemarin, sekali lagi pemeriksaan kemarin yang di Polda Jabar yang ada sekitar 5 orang, ya, apakah mereka juga berkaitan dengan masalah polis lain di sana? Tetapi masalahnya ini 2 tahun. Bagaimana gerakan-gerakan ini 2 tahun kok belum ada istilahnya? Makanya saya ingin bertanya dulu, apakah kalau melewati polis lain itu biasa-biasa saja? Tidak perlu ditahan, tidak perlu dipenjarakan, atau ada alasan karena lupa dan sebagainya? Apakah hukum bisa dikondisikan? Saya kira tidak bisa seperti itu. Hukum tidak bisa dikondisikan. Kalau misalkan udah jelas tabnya begitu, ya hukumnya begitu, melewati itu ya seperti itu. Ya kan? Apalagi ini anggota, masalahnya seperti itu yang menyuruhnya. Apalagi masuk yang sorenya itu banyak sekali, di situ ada beberapa anggota juga. Tanpa izin dari penyidik. Kalau misalkan penyidik sekarang ngapain Mas harus menguras bak mandi? Seperti itu kan ya. Kan, nah, ini jadi pertanyaan, ya, jadi pertanyaan. Apakah sekali lagi bahwa kalaupun misalkan itu penyidik, misalkan yang menyuruhnya penyidik misalkan, tetapi kenapa harus dilakukan oleh orang-orang sipil? Sekali lagi, mohon pencerahannya kepada rekan sahabat yang mengerti masalah ini, apakah memang ini harus ditindaklanjuti dan apa namanya? Apakah memang ada pasalnya bisa dipenjarakan orang masuk ke dalam melewati polis dan tanpa izin penyidik? Kita tunggu saja bagaimana ke depannya, bagaimana hasil penyelidikan kemarin di Polda Jabar, ya, anggota-anggota yang kita ketahui di sana ada diperiksa beberapa anggota yang kita ketahui adalah mereka adalah berhubungan dengan apa namanya, penyidik malah. Kemudian juga ada anggota-anggota, yaitu ada inisial T, kemudian I, kemudian R, kemudian AA, ya. Nah, ini semua apakah mereka melanggar dan apakah nanti di awal tahun baru ada tersangka baru? Ya, tidak menutup kemungkinan di awal tahun ada tersangka baru dan di awal tahun ada kemungkinan yang bakal ditahan. Ya, kita tidak tahu, ya, kita tunggu saja. Barangkali di awal tahun apakah ada tersangka baru dan ada yang ditahan. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.